Halo teman-teman, selamat datang kembali di Arterita Channel. Ini adalah video bagian kedua tutorial membuat pisan dress anak dari pola jiplak. Jadi jangan di skip ya. Yuk kita mulai menjahit. Di video sebelumnya kita sudah membuat polanya. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menjahitnya. Ini saya sudah menyiapkan potongan katun Jepang bermotif. Untuk kain bermotif, teman-teman harus perhatikan motifnya agar tidak terbolak-balik nantinya. Ini kita lipat dua seperti ini. Untuk jenis kain sendiri tidak harus jenis kain katun ya, bisa menggunakan kain apa saja sesuai keinginan teman-teman. Tapi untuk pemula saya sarankan menggunakan kain katun karena kain katun mudah dijahit. Saya mulai dengan pola badan belakang. Ini adalah bagian lipatan. Bagian ini kita sejajarkan dengan lipatan kain. Disejajarkan dan dipaskan seperti ini. Kemudian kita semat jarum pentul di bagian bawah dan bagian atasnya. Seperti ini ya. Agar nanti saat kita menjiplak polanya, itu polanya tidak bergeser. Jadi hasilnya rapi. Selanjutnya kita garis sesuai pola yang sudah dibuat, bisa menggunakan pensil atau kapur jahit. Namun di sini saya menggunakan bolpen. Bolpen ini tintanya bisa hilang jika disetrika, jadi nggak masalah ya. Setelah selesai, lepaskan jarum pentulnya. Seperti ini, kemudian digunting mengikuti garis pola yang sudah digambar tadi. Hasilnya seperti ini adalah potongan badan bagian belakang. Selanjutnya saya akan membuat bagian lengannya. Untuk potongan lengan, kita masih harus tetap memperhatikan motifnya. Jadi ini saya buat permisalan. Misalkan ini adalah motif bagian atas dan ini motif bagian bawah. Namun sebenarnya ini motifnya bisa dibolak-balik ya, karena motifnya tidak ada arah yang jelas bagian atas dan bawahnya yang mana. Namun saya permisalkan saja karena ada beberapa motif yang bisa dilihat arah motifnya. Jadi misalkan ini bagian atas dan ini bagian bawah, saya lipat horizontal seperti ini, kemudian digunting bagian lipatan kainnya. Tapi untuk kain-kain yang arah motifnya bisa dibolak-balik, tidak memiliki arah motif, maupun kain-kain polos, itu tidak perlu digunting. Jadi polanya bisa langsung ditaruh di atas lipatan kain tadi. Nah, jadi ini saya balik secara vertikal. Jadi ini bagian atas, kemudian saya balik secara horizontal. Sisi baik bertemu dengan sisi baik kain, saling berhadapan. Letakkan polanya di atas kain. Caranya sama seperti menjiplak pola sebelumnya. Kita sematkan jarum pentul.
Pastikan bagian bawah lengan itu lurus sejajar dengan motif ya. Jadi motifnya nanti tidak miring-miring. Garis mengikuti pola. Setelah selesai, lepaskan polanya. Semat dengan jarum pentul di bagian tengah kain. Lalu gunting kain mengikuti garis pola yang sudah dibuat. Sekarang kita sudah punya potongan lengan 2 lembar, kiri dan kanan. Buat juga potongan badan depannya, caranya sama seperti potongan badan belakang. Ini adalah potongan badan belakang, dan ini adalah potongan badan depan. Jadi saya sudah buat sebelumnya untuk potongan badan depan ya. Kemudian saya akan memberikan tanda untuk potongan badan belakang. Jadi nanti saat menjahit bisa diketahui mana badan depan dan mana badan belakang. Tahap selanjutnya adalah menjahit baju. Untuk menjahit, saya mulai dari potongan badan belakang terlebih dahulu. Buka lipatan kain. Nah, jadi sisi baiknya menghadap ke atas. Lalu ambil pola lengannya. Kita hadapkan sisi baik dengan sisi baik seperti ini. Cari yang kerung lengannya pas. Ini tidak akan terbolak-balik ya, karena depan dan belakang itu kerung lengannya berbeda. Dipaskan seperti ini. Sematkan dengan jarum pentul. Saya biasanya menyemat jarum pentul agak jauh dari tepian supaya nanti kalau menjahit saya tidak perlu melepas jarum pentulnya satu persatu, jadi bisa langsung lurus aja dijahit. Pasangkan sekalian lengan sebelahnya. Caranya sama, bagian baik berhadapan dengan bagian baik. Dipaskan. Kemudian semat dengan jarum pentul. Jahit bagian kerung lengan ini dan ini dengan kampu 1 cm. Nah, ini sudah saya jahit. Saya lepaskan dulu jarum pentulnya. Hasilnya akan menyambung seperti ini. Sekarang saya akan menyatukan badan depannya. Buka lipatan badan depan, hadapkan sisi baiknya ke atas. Ini sisi baik berhadapan dengan sisi baik, jangan sampai terbalik ya. Kita satukan kerung lengannya dan sematkan dengan jarum pentul.
Lakukan hal yang sama untuk kerung lengan di sebelahnya. Ini dijahit dengan kampu 1 cm juga. Ini sudah saya jahit, saya lepaskan dulu jarum pentulnya. Jadi hasilnya nanti seperti ini ya. Bagian lehernya menyambung dengan lengan, membentuk lingkaran. Langkah selanjutnya, kita obras bagian kampuh jahitan tadi. Keempat-empatnya diobras, bisa juga menggunakan semi obras. Di sini saya akan menggunakan jahitan semi obras. Ini sudah saya semi obras. Kemudian kita akan membuat tempat karet elastisnya untuk bagian lengan dan bagian leher. Ini saya menggunakan karet 5 mm, tetapi saran saya untuk ukuran baju anak di atas 4 tahun, gunakan karet elastis ukuran 8 mm. Karena lingkar leher ukuran di atas 4 tahun itu lebih besar, jadi hasilnya akan lebih kokoh dan tidak mudah melar jika menggunakan karet 8 mm. Ini tadi sudah saya setrika bagian leher dan lengannya. Jadi caranya untuk lipatan pertama kurang lebih setengah sentimeter, dilipat sambil disetrika, kemudian dilipat lagi seperti ini sambil disetrika. Untuk lipatan kedua sesuaikan dengan lebar karet yang digunakan. Jadi agar karet tersebut bisa masuk ke dalam lubang tempat elastis ini. Jadi dilipat dan disetrika. Supaya tidak mudah lepas, kita semat juga dengan jarum pentul. Lakukan hal yang sama dengan bagian leher. Ini sudah saya setrika juga. Hasilnya akan sama seperti bagian lengan tadi. Untuk tempat karet elastisnya, yang harus diperhatikan saat menjahit kerung leher nanti, kita mulai menjahitnya dari badan belakang. Itu dimulai dari sini. Dari sini kurang lebih 2 cm dari garis tengah, ini garis tengahnya. Jadi mulai dari sini dijahit melingkar hingga sebelah sini, jadi tersisa sedikit untuk tempat masuk karet elastis. Oke, ini saya jahit dulu. Ini sudah saya jahit, hasilnya seperti ini ya. Bagian lengan. Ini kerung lehernya. Dan ini bagian badan belakang. Di badan belakang ini saya sudah menjahitkan label. Nah, di bagian leher ini akan ada bagian yang terbuka, ini tempat masuknya karet elastis nanti. Jadi hasilnya seperti ini. Sekarang saya akan pasang karet elastisnya, saya mulai dari bagian lengan. Ini karetnya, gunakan peniti kecil di bagian ujung karet, dan di ujung satunya pasang jarum pentul. Jadi seperti ini ya, ujung belakangnya itu jarum pentul, dan depannya peniti. Jadi nanti yang masuk ke dalam lubang itu bagian penitinya. Sedangkan fungsi dari jarum pentul sendiri itu untuk menahan bagian belakang karet agar tetap berada di luar. Untuk penahannya tidak harus jarum pentul, bisa juga menggunakan peniti yang besar. Yang penting itu bagian belakang karet tertahan dan tidak ikut masuk ke dalam.
Nah, ini sudah selesai, penitinya saya lepas. Saya ganti dengan jarum pentul. Jadi bagian kiri dan kanan saya tahan dengan jarum pentul sambil dirapikan kerutnya supaya rata. Seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama juga dengan lengan satunya. Nah, untuk bagian lengannya sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan bagian leher. Caranya sama ya, seperti mengisi karet pada bagian lengan. Setelah penitinya keluar, agak ditarik ya, seperti ini. Lalu ujung depan karet dan ujung belakang karet kita pertemukan. Lepaskan dulu peniti dan jarum pentulnya. Jika menggunakan karet ukuran 8 mili, untuk menyatukan bagian ujungnya itu dengan cara dijahit. Caranya ditumpuk seperti ini, kemudian dijahit zigzag rapat, nanti hasilnya akan seperti gambar di atas. Sedangkan untuk karet kecil seperti ini, itu tidak bisa dijahit ya. Jadi caranya kita satukan, kemudian diikat seperti ini. Lalu kencangkan ikatannya supaya nantinya tidak mudah lepas. Bagian ujung karet ini sisakan kurang lebih 1 cm. Ini dikencangkan dulu. Jika dirasa sudah kencang, kita rapikan bagian lehernya, ditarik seperti ini agar kerutannya rata ya. Selanjutnya jahit tutup bagian yang terbuka ini. Sebelumnya, jika tidak memiliki label, kita bisa menggunakan pita yang dilipat dua seperti ini, kemudian bagian dua ujungnya diselipkan, lalu bagian ini dijahit. Fungsinya untuk mengetahui bahwa ini adalah bagian belakang baju, jadi saat menggunakan baju ini tidak terbalik. Ini saya jahit dulu. Bagian yang tadi sudah saya jahit. Sekarang bagian lengannya. Ini kita jahit dari ujung lengan langsung lurus ke bawah. Pertama, bagian sambungan jahitan kerung lengan ini kita pertemukan seperti ini, dipaskan. Lalu sematkan jarum pentul pas di tengah-tengah jahitan. Bagian pinggir baju juga kita pertemukan dan disemat dengan menggunakan jarum pentul. Lakukan hal yang sama dengan sisi lainnya. Jahit mulai dari ujung sini ke bawah dengan kampu 1 cm. Penting untuk diperhatikan bagian ujung lengan ini adalah pertemuan karet. Jadi bagian ini harus dijahit dengan kuat
jahit maju mundur sekitar 2 atau 3 kali supaya kencang. Jadi nanti karetnya tidak mudah lepas ya. Ini kita jahit sampai bawah dengan kampuh 1 cm. Ini sudah saya jahit. Bagian pinggirnya saya semi obras sekalian ya. Hasilnya seperti ini. Ini bagian lengannya tadi sudah saya jahit berkali-kali juga. Kita rapikan sedikit bagian lengannya. Untuk tahap terakhir adalah hem bawah. Ini hem bagian rok ya. Caranya sangat mudah. Untuk kampuh bagian hem bawah adalah 3 cm, jadi caranya dibagi menjadi 2. Untuk cara pertama yang saya gunakan ini adalah lipatan pertama ukurannya 1,5 cm, kemudian saya lipat lagi dengan ukuran 1,5 cm, jadi totalnya 3 cm. Untuk cara kedua, lipatan pertama adalah 1 cm, kemudian lipatan kedua 2 cm, jadi totalnya sama 3 cm. Untuk hasil jahitannya sama saja, nanti yang berbeda hanya di jarak jahitan hem dengan tepi bawah. Jadi mau pakai yang mana itu sesuai selera saja. Dilipat sambil disetrika mengelilingi rok dan juga disematkan dengan jarum pentul seperti ini. Terakhir kita jahit bagian hemnya. Bagian hemnya sudah saya jahit. Hasilnya seperti ini. Ini sudah selesai ya, kita tinggal balik bajunya sambil dirapihkan atau disetrika bila perlu. Nah, mudah kan membuatnya? Jadi ini cocok banget untuk pemula, tidak perlu memasang kancing maupun resleting ya, hanya karet saja dan sudah jadi. Nah, baju ini adalah hasil dari pola dasar pisan dress. Jadi pola jiplak ini finishingnya adalah rok selutut atau di bawah lutut, kemudian untuk lengannya ada lengan pendek, lengan 3/4 dan juga lengan panjang. Karena ini pola dasar, jadi masih bisa kita kreasikan lagi menjadi berbagai macam model. Misalnya jika pola dipanjangkan ini bisa menjadi gamis, atau jika dipendekkan ini bisa menjadi tunik. Contoh lainnya bisa kita beri model rempel untuk bagian roknya, atau diberi hiasan renda di bagian lengan dan roknya, dan lain sebagainya. Jadi sesuai keinginan teman-teman saja mau dibuat model seperti apa. Oke, sampai di sini dulu video tutorial dari saya. Jika ada kritik dan saran maupun pertanyaan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Insya Allah akan saya balas satu persatu. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video tutorial ini. Selamat berkreasi dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.